Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan semata-mata karena anugerah di dalam Tuhan Yesus. Dan kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita boleh melayani Dia, Raja di atas segala raja. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita sama dengan semua manusia. Kita adalah orang berdosa. Tetapi kasih Allah yang begitu besar, Dia yang mencari kita dan Dialah yang menanggung dosa kita dengan menebus kita oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Namun saudara, Allah bukan saja memberikan kita hidup yang kekal, tetapi dengan penebusan oleh darah Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya dengan satu tujuan yang mulia, supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan dengan kita melayani Dia, dengan kita dipakai oleh Dia di dalam hidup kita di dunia ini. Saudara, bukankah melayani Tuhan merupakan sebuah hak istimewa? Karena Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Bukankah melayani Tuhan merupakan tujuan yang paling tinggi di dalam kehidupan kita? Karena Allah menciptakan kita di dalam gambar dan rupanya. Saudara, di dalam Alkitab banyak mencatat tentang Tuhan ingin memakai kita dengan perumpamaan talenta. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk kita melayani Dia. Dengan teladan Tuhan Yesus ketika Ia mencuci kaki murid-muridnya, maka Ia mengajarkan supaya kita melayani satu sama lain. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus bersaksi tentang aku, namun kamu juga bersaksi tentang aku. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan sebagai orang percaya, kita semua menerima Roh Kudus. Saudara, bukankah itu bukti Tuhan mau memakai saudara dan saya? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal ke-10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan ku perbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki, yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau sudah masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana suling kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain,
Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa apa Saul juga termasuk golongan nabi. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu, tetapi ketika tidak terlihat maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu tidak telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu tanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan ini? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel taat kepada perintah Tuhan untuk menjadikan Saul menjadi raja atas bangsa Israel dengan misi yang Tuhan embankan baginya, yaitu menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Dari perjanjian lama kita menyaksikan bahwa Tuhan memilih seseorang adalah untuk memakainya sesuai dengan maksud dan tujuannya. Saudara, demikianlah Tuhan Yesus memilih kita menjadi orang-orang percaya, yaitu menjadi umatnya dan diselamatkan. Itu adalah untuk kita juga melaksanakan misinya, yaitu misi keselamatan melalui pemberitaan Injil. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara melaksanakan misi Kristus yang mulia itu di dalam kehidupan saudara? Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kita diteguhkan bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang meneguhkan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul,
Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai engkau cari itu telah ditemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai engkau. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan diketemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang bawa 3 ekor anak kambing, seorang bawa 3 ketul roti, dan yang lain membawa sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Saudara, Saul diurapi oleh Samuel merupakan rencana Tuhan bagi Saul. Namun saudara, tidak berhenti di sana. Tuhan meneguhkan panggilannya kepada Saul untuk dipakai Tuhan dengan 3 tanda yang diberikan kepada Saul. Saudara, 3 tanda itu meneguhkan Saul bahwa Tuhan memang telah memanggil dia untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun yang sangat menarik adalah tanda yang ketiga, yaitu ketika Saul berjumpa dengan rombongan nabi. Saudara-saudara, ketika dia berjumpa dengan rombongan nabi, dan nabi itu kepenuhan roh. Dan juga Saul kepenuhan roh. Sehingga saudara-saudara, orang-orang melihat Saul kepenuhan roh, maka orang-orang pikir, siapakah Saul? Apakah dia termasuk seorang nabi? Saudara, ini menarik sekali. Saudara, Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Saudara, bagaimana bangsa Israel tahu Tuhan mau pakai dia? Saudara, salah satu yang sangat jelas adalah Saul kepenuhan roh sebagaimana para nabi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini mengingatkan kepada kita peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Waktu itu murid-murid berkumpul di Yerusalem di satu rumah, saudara. Nah, saudara, pada hari itu, saudara-saudara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Kepada orang-orang percaya saja. Dan saudara, apa yang terjadi? Selain kita melihat, dikatakan dalam Alkitab, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Lalu mereka berbahasa lidah. Atau berbahasa roh. Atau berbahasa yang lain. Dan mereka kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah permulaan daripada gereja Tuhan. Di mana yang membedakan antara gereja dengan yang lain. Maka permulaan itu adalah permulaan yang sangat nyata dengan mata kepala, bersifat supranatural. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Saul, raja pertama, supaya membedakan dia dengan bangsa yang lain. Tetapi ketika saudara memperhatikan kepada Raja Daud dan raja-raja lain, mereka tidak mempunyai pengalaman yang sama seperti Raja Saul. Karena raja-raja lain mengikuti apa yang terjadi dengan Raja Saul, bahwa bangsa Israel sudah mempunyai raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mau memakai kita sebagai orang percaya, maka Tuhan meneguhkannya. Dari mana kita tahu? Tuhan Yesus berkata, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Dan saudara, ketika Roh Kudus turun, maka murid-murid Tuhan, kepenuhan, mereka berbahasa yang lain. Saudara, itu adalah permulaan Allah memberitahukan supaya saudara dan saya percaya. Dan hari ini, saudara dan saya tidak perlu lagi mengalami persis seperti peristiwa Pentakosta. Tetapi saudara dan saya harus percaya kepada apa yang dikisahkan kitab suci. Apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bahwa saudara dan saya, Tuhan mau pakai menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil
Sebagaimana Raja Saul dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel, demikianlah Tuhan mau memakai kita. Supaya kita memberitakan Injil dan melalui karya Roh Kudus, orang-orang diselamatkan. Tuhan meneguhkannya dengan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yang kedua, saudara, Tuhan memakai, Tuhan juga yang mengubahkan, dan Tuhan juga yang menyertai. Saudara, firman Tuhan berkata, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, sangat menarik sekali peristiwa ini. Pertama kali orang Israel punya raja. Saudara, Allah melakukan sesuatu yang ekstra, yang luar biasa. Saudara, Tuhan yang memakai Saul. Maka sebelum Saul melayani, maka Tuhan mengubah dia. Alkitab berkata, berubah menjadi manusia lain. Saudara, saya percaya yang diubah adalah hatinya oleh Tuhan. Bukan wajahnya, bukan fisiknya, saudara. Nah, saudara, dirubah oleh Tuhan. Lalu Alkitab berkata, Tuhan menyertai dia. Saudara, bagaimana Tuhan memakai kita hari ini? Saudara, pertama kali Tuhan mengubah kita melalui karya Roh Kudus. Kita yang tadinya anak-anak kedurhakaan menjadi anak-anak Allah. Kita yang tadinya anak-anak kebinasaan, kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang memiliki hidup yang kekal. Saudara, Tuhan mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, keinginan yang baru. Saudara, itu yang disebut dengan dilahirkan kembali, saudara. Nah, saudara, Tuhan yang memakai pertama kali Tuhan mengubah kita, mentransformasi kita. Sehingga kita boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan tidak berhenti di sana, Alkitab berkata, Tuhan menyertai kita untuk kita melayani Dia, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan mau memakai saudara dan saya, Tuhan melakukannya dengan membayar harga yang sangat mahal. Dengan Kristus mati ke salib, dengan Dia memberikan kita Roh Kudus supaya mengubah kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Dan juga Tuhan, Dia menyertai kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana respon saudara terhadap apa yang Tuhan kerjakan supaya Dia boleh memakai engkau? Apakah kita anggap remeh dan kita berkata, saya tidak mau melayani Tuhan? Saudara, apakah engkau berkata, Tuhan, saya menghormati engkau, saya mencintai engkau, saya menghargai apa yang kau kerjakan begitu besar. Saya menyerahkan hidup saya. Pakai saya Tuhan, dimanapun, pekerjaan apapun, sebagai apapun. Supaya saya boleh memuliakan Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Melayani Tuhan. Dan saudara, Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang menjadi refleksi dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup sebagaimana yang Engkau inginkan kepada kami. Terima kasih. Kalau kami diselamatkan Tuhan, bukan hanya kami bisa masuk surga, tetapi kami boleh menjadi pelayan Tuhan di dunia ini sebagai hak istimewa untuk kami boleh bekerja di ladang Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.